hari ini adalah mengenai simpanan. Wah, yang paling berharga. Saya sengaja dalam kurung ada di situ harta. Kalau enggak ada harta di situ nanti kirain simpanan apa gitu ya. Konotasinya kan bisa lain-lain nanti. Simpanan. Oke, simpanan atau harta yang paling berharga. Pernah satu kali di provinsi Shandong di Cina, ada seorang pemuda, ini kisah nyata ya, jalan dan dia di dalam perjalanannya ke tempat kerja ketemu dengan sebuah sofa yang dibuang. Jelas dibuang di pinggir jalan, ditaruh begitu aja. Wah, ini kurang tanggung jawab ini, mestinya kan di tempat sampah ya. Tapi malas mungkin ngangkutnya, taruh aja di situ. Dia lihat, sofa udah rongsok, lewat terus, lewat. Hari kedua jalan lagi menuju ke tempat, sofanya masih ada. Berhari-hari sofa itu ada di situ. Sampai dia pikir-pikir kok kasihan juga ya. Kena hujan, kena panas. Siapa tahu mungkin masih bisa dipakai ini sofa. Atau minimal kan dalamnya ada kayunya ya. Dia pikir mungkin nanti suatu saat saya bongkar, saya bikin kursi kali ya dari sofa itu. Akhirnya dia putuskan oke deh sama teman-teman kita angkut aja pulang nih sofanya daripada juga dibuang di situ. Akhirnya dia angkut pulang ke rumah, itu masih dibiarkan juga di rumah, begitu aja. Sampai satu hari akhirnya hari libur kerja. Hari libur iseng-iseng dia bongkar sofanya. Siapa tahu bisa dibentuk apalah, mungkin orangnya kreatif kayak Pak Rudi ya. Jadi dari ini bisa jadi ini bisa jadi itu. Setelah dia bongkar, betapa kaget dia. Di dalamnya ternyata berisi harta karun. Ini nyata loh ya, sampai ditulis di Oriental Daily. Kejadian 3 Mei 2021. Wow, mendadak kaya dia. Ada emas, ya koin dan sebagainya. Wow, punya siapa ini? Akhirnya kaya raya lah dia, jelas itu kan barang sudah dibuang. Bapak Ibu Saudara, yang jelas yang punya ini gak tahu siapa. Mungkin sudah meninggal ya. Tapi kita kira-kira kita bisa menebak lah. Kok dia bisa sampai simpan harta karun di situ ya. Dan yang buang sofa ini mungkin menyesal juga ya. Ya ampun tahu gitu. Tapi sampai saat ini itu masih punya pemuda yang tadi. Kenapa ya ada orang mau simpan harta seperti itu? Orang kalau simpan harta karun, saya percaya pemiliknya pasti yang pertama dia pengen selamat. Artinya kan kita nggak tahu ya ke depan seperti apa, saya nabung di dalam sofa begitu. Terus mungkin dia punya pikiran suatu saat keadaan emergency saya ambil dari situ. Mungkin ya karena itu yang ditemukan kan koin-koin kuno, emas kuno. Mungkin itu kondisi perang atau bagaimana. Jadi suatu saat nanti keadaan kepepet, terjepit, itu yang saya ambil. Dia pasti berpikir inilah keselamatan saya, inilah cadangan saya, simpanan saya. Suatu saat saya membutuhkan pertolongan, saya ambil dari situ. Jadi nasibnya tergantung pada simpanan tersebut. Bener juga sih ya, enak juga kalau punya simpanan begini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kekristenan juga mewajibkan mengharuskan kita punya simpanan. Tapi untungnya bukan emas ya, kalau itu sih saya kurang mampu, nggak mampu. Kekristenan mewajibkan kita punya simpanan. Bukan hanya polos, ikut Tuhan, pokoknya aku polos, ikut Tuhan. Hari Minggu ke gereja, hari Jumat ikut net group. Saya pokoknya polos aja, enggak. Tuhan suruh loh, kamu harus punya simpanan. Terima kasih ya tim media ya. Firman bilang begini Matius 6. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Banyak orang salah ya berpikir gini, oh berarti kita gak perlu kumpulkan harta dunia. Itu benar juga. Tapi bukan berarti harta surga gak dikumpulkan. Karena kita cuma berpikir, oh ini firman ini maksudnya jangan ngumpulin harta di bumi. Itu betul juga. Tapi jangan cuma setengah. Tuhan ada perintah di situ, kumpulkanlah apa? Harta di surga.
Itu perintah loh. Kita harus punya pegangan. Kita harus punya simpanan. Gak boleh polos ikut Tuhan. Gak boleh blank dari awal sejak lahir baru, sejak Kristen sampai terakhir. Kalau ditanya kamu punya simpanan harta di surga. Hah, apa itu? Hari ini kita belajar harus punya karena itu perintah. 2 Timotius 1, 13-14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Harta yang indah dikatakan. Apa itu? Ajaran yang sehat oleh Kristus. Simpan. Tuhan bilang simpan ajaran Kristus. Dan kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali orang ya. Walaupun KTP-nya Kristen. Karena itu tadi tidak punya simpanan. Mudah sekali goyah. Mudah sekali merasa putus asa. Mudah sekali kalau ada masalah merasa Tuhan gak menolong saya. Mudah sekali dalam masalah berkata, aduh aku putus asa. Percuma ikut Tuhan. Bukan masalah badainya yang besar. Bukan masalah yang besar. Dia tidak punya pegangan. Tidak punya simpanan. Kita aja lah, pernah satu kali saya diajak makan. Orangnya bilang begini, sudah ikut aja aku yang traktir gitu. Kita aja ya secara dunia ini kalau gak punya pegangan ragu loh melangkah. Saya waktu itu enggak dah, saya lagi sibuk padahal bukan. Saya lagi gak punya uang waktu itu. Saya mikir walaupun ditraktir, masa sih saya gak bayar ini parkir. Kalau kita gak punya pegangan uang aja lah ya secara dunia. Kita kemana-mana ragu, betul gak? Masa sih nanti kalau dia bilang, uangku kurang 5.000 tambahin dulu. Masa saya? Jadi akhirnya saya ragu juga. Gak berangkat padahal dia sudah janji, aku yang traktir. Enggak lah. Karena apa? Karena kalau nggak punya pegangan, ragu, betul kan? Itu secara uang, apalagi secara firman. Kalau kita nggak punya ajaran yang sehat, kita nggak punya simpanan, kita pasti ragu melangkah. Baik, hari ini kita akan belajar, nah ini baru masuk. Bagaimana walk the talk, lanjutan dari Pastor Roni. Pastor Roni ayat 1-8, kemarin sudah dijelaskan. Mazmur 119, 1-8. Bagian saya 9-16. Kita akan gantian baca ya. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Walk the talk hari ini harus punya apa tadi? Simpanan, harta. Harus punya secara orang Kristen ya. Harta di surga. Yang pertama bagaimana caranya? Kita harus dengan sengaja menabung. Apa? Firman Tuhan. Ayat 11 saya baca. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Aku menyimpan ya. Jadi itu aktif simpan. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dia minta ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sengaja menyimpan, sengaja minta diajar. Wow, ini aktif semua loh. Laura sudah kerja, mana Laura? Awal-awal kerja, gajinya ditransfer kemana? Kan gak punya tabungan dia. Ke saya Bapak Ibu Saudara. Wah ini posisi berbahaya. Bisa-bisa dia minta, oh yang mana ya? Saya pura-pura lupa.
Untungnya nggak segera sadar dia, oh bulan pertama ke mami transfer. Jangan sampai bulan kedua ke mami lagi katanya. Akhirnya pergilah dia ke BCA. Pergi, oh ini bukan iklan BCA ya. Pergi dia ngantri di teller, ketemu sama mbaknya, berusaha meluangkan waktu di antar papanya. Wih kayaknya mereka sepakat sekongkol. Gimana caranya? Jadi dia dengan senang dia bilang sama bosnya, nanti bulan depan transfernya ke sini atas nama Laura. Wes, itu namanya sengaja. Tindakan yang sengaja. Apakah capek ke BCA? Ya capek lah. Apakah perlu waktu bayar parkir? Bayar. Perlu waktu? Perlu. Panas-panas ya siang-siang waktu itu pergi ya. Tapi itu sengaja. Demi tabungan. Demi simpanan. Bisakah dia cuek aja? Cuek aja lah titip sama mami bisa. Tapi 6 bulan kerja mami mana 6 bulan? Hah yang mana ya? Salah enggak juga. Sorry ya mami pinjam dulu. Harus punya tabungan, itu keselamatan, itu menjamin masa depan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kadang kita cuek, gak usah lah, gak usah punya harta, gak usah punya simpanan. Dikatakan ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Banyak orang bilang gini, mencari Tuhan, ya saya sedang mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa itu Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mencari firman artinya mencari Tuhan. Sama, mencari Tuhan artinya mencari firman. Menabung firman itu harus sengaja. Gak bisa otomatis, Tuhan saya setia mengikut engkau, saya mau tidur, mudah-mudahan saya mimpi firman. Gak bisa. Harus dipaksa. Waktu saya bertobat pertama kali ya, pemimpin saya itu yang bimbing saya bilang, ini kamu harus habisin ini ya, kamu harus baca ini. Kejadian sampai Wahyu, awal sampai akhir, itu baru betul-betul kamu Kristen. Katam istilahnya. Jangan bangga cuma KTP aja. Pernah gak baca Alkitab awal sampai akhir? Puji Tuhan saya taat. Sengaja setiap hari. Walaupun saya gak target harus sekian bab satu hari, enggak. 1 ayat, 2 ayat, maju aja terus. Harus sengaja. Dan apa? Apakah bosan? Iya, saya gak munafik, saya ketiduran Bapak Ibu Saudara. Baca ini juga ketiduran, apalagi sampai tawari, sampai ulangan. Wow, ada masa-masa ketekluk gitu. Besoknya baru, sampai mana tadi ya? Tapi puji Tuhan selesai. Bapak Ibu Saudara harus sengaja baca firman, baca firman, baca firman. Ini simpanan, ini loh harta yang menjamin kita, yang menolong kita di masa kesesakan, yang sewaktu-waktu bisa diambil. Pastor Ari itu bagus sekali dia kasih ilustrasi begini. Firman Tuhan ibarat seperti ATM. ATM, pencet 100 keluar berapa? Masa keluar 50? Pasti 100. Pencet 200 keluar berapa? 200. Pencet 1 juta pun bisa. Akan keluar juga 1 juta. Yang penting apa? Ada isinya. Ada isinya. Nah kalau kita pencet dan gak keluar berarti gak ada saldonya. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Demikian juga dengan firman. Firman itu setia Bapak Ibu Saudara. Saat dibutuhkan pencet aja. Ingat saja, dia pasti ingatkan. Gak mungkin gagal. Kecuali tidak pernah baca. Pasti mohon maaf saldo firman tidak cukup. Pernah satu kali 2002 itu habis bom Bali, semua dipecat, saya sama Pastor Roni jobless, kita nggak punya pekerjaan. Di mana mau cari pekerjaan? Yang sudah kerja aja mau dipecat. Bagaimana saya baru mau cari kerjaan? Istilahnya sudah itu padang gurun lah, udah nggak mungkin ada. Saya cari juga di koran nggak ada iklan, nggak ada lowongan, waktu itu nggak pakai HP ya.
Carinya di koran, di selebaran, lihat di papaya, terus supermarket dicari. Nggak ada orang nyari. Apalagi posisi konstruksi, posisi arsitek. Aduh, gimana ini ya? Ada pemikiran, pulang kampung aja lah ya. Kalau ke Medan pulang kampungnya enak di dia, nggak enak di saya. Kalau ke Jogja, saya senang. Dia belum tentu mau ikut. Jadi gimana ini? Akhirnya baca firman. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Itu kan kondisi kritis. Puji Tuhan, ketemu Mazmur 107. Di situ dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan itu baik. Dikatakan gini. Sekalipun padang gurun, Tuhan bisa membuatnya jadi kolam. Wow, saya baca, bisa ya, padang gurun bisa jadi kolam. Dan sekalipun dia itu kering, Tuhan bisa membuat pancaran-pancaran air. Ayatnya itu kayak loncat. Kok loncat? Dan paling luar biasa, ayat 36 bilang begini. Ditempatkannya orang lapar. Orang lapar ditempatkannya di sana. Mereka mendirikan kota kediaman. Dan saya jadi berpikir di situ ya. Wah, saya kan lapar ini. Lapar lah, gak punya kerjaan bagaimana. Saya lapar, saya baca itu. Berarti saya gak perlu kemana-mana. Saya pasti disediakan Tuhan. Sekalipun sekeliling ini padang gurun. Sekalipun sekeliling ini tidak ada air. Tidak ada sesuatu yang bisa saya harapkan. Akhirnya dalam doa saja boleh ya, tapi tidak cukup. Boleh berdoa tapi tidak cukup. Jawabannya semua ada di firman. Akhirnya saya coba, saya SMS karena lowongan gak ada. SMS waktu itu gak ada WA, SMS teman-teman semua. Saya SMS, tiba-tiba ada yang balas. Dia bilang begini, saya tanya ada gak lowongan, kalau ada kasih tahu ya. Mita katanya gitu, ini kakak kelas saya. Ada loh yang cari arsitek dan dia minta yang cewek katanya. Jarang-jarang. Padahal di situ dikatakan, bukan di situ dikatakan, semua itu lowongan biasanya pria, siap di lapangan pria. Kalau udah konstruksi biasanya pria. Cewek? Oh oke deh. Langsung saya ke sana. Ini nomornya sini. Akhirnya kita janjian ketemu, kita ketemu. Pada waktu itu wawancaranya pas jam makan siang. Akhirnya saya diajak makan siang. Tentu dong habis sebelum makan siang saya ngapain? Ya berdoa dulu pasti ya. Doa dulu. Selesai doa ibunya tanya. Loh Kristen ya? Iya. Akhirnya wawancara berjalan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Terakhir di selesai wawancara dia bilang begini. Oke kamu diterima. Pertama karena kamu cewek. Dia juga ternyata susah cari cewek di ladang konstruksi ini ya. Dan kedua karena kamu Kristen. Wah. Jadi bukan karena wawancaranya tadi, tapi karena saya sebelum makan itu berdoa dulu. Wow, luar biasa. Jadi langsung deh kita kerja. Saya kerja, Pak Pastor Roni juga akhirnya dapat pekerjaan. Nanti ya, kapan-kapan dia cerita. Intinya firman itu benar ya menolong saya ya. Pada saat gak ada harapan, gak ada lowongan, gak mungkin ada. Sepertinya kita sudah siap-siap mau pulang kampung. Ternyata ada juga ya. Dan firman itu terbukti. Di tengah-tengah keadaan tidak pasti, apa pegangan saudara? Di tengah-tengah keadaan yang tidak ada pengharapan, apa simpanan saudara? Coba pikirkan, berapa banyak firman yang saya punya? Apa yang mau saya pegang? Karena itu yang akan menolong saudara. Yang kedua, kita harus menjaga simpanan firman Tuhan. Saya bacakan ya, ayat 14 berkata begini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Simpanan harta di dunia bisa hilang. Makanya tadi orangnya nyimpan di sofa, takut dicuri kan, takut hilang. Iblis itu pencuri firman. Kita bisa lupa loh firman. Gimana caranya jangan lupa? Lihat lagi, lihat. Ya kan dikatakan.
Aku merenungkan titah-titahmu. Aku mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Saya pernah kehilangan motor. Ini buruk ya, contoh buruk. Jangan ditiru ya, dan sampai hari ini motor itu gak ketemu. Itu waktu saya kuliah di Bandung. Waduh, trauma, pengalaman buruk. Waktu saya kuliah, motornya hilang. Aduh, saya nelponnya tuh takut sekali ke rumah. Gimana mau ngomongnya ya, akhirnya hilang lah. Nah, trauma itu membuat waktu saya punya motor di Bali, saya dikit-dikit lihat. Tak amat-amat, jangan sampai hilang lagi. Akhirnya satu-satunya kayaknya saya aja yang di Bali punya motor pakai itu loh apa, kunci garpu. Double, kunci di sini, kunci stang, kunci ini lagi. Zaman dulu masih model itu kayak gitu. Kenapa begitu? Karena saya tidak mau kehilangan. Yang ini jangan sampai hilang. Lihat lagi, saya kosnya di lantai 2, parkirnya di bawah. Dikit-dikit lihat, oh masih ada. Masih lagi. Lihat lagi, oh masih ada. Habis mandi, lihat lagi, masih ada. Itu loh, mengamat-ngamati. Firman juga gitu, kita bisa lupa. Harus sedikit-sedikit baca lagi. Sedikit-sedikit buka lagi. Gimana, kata-katanya gimana? Gimana ya mengenai diberkati itu ya? Gimana ya? Baca. Karena bisa lupa. Dikatakan merenungkan, mengamat-ngamati, bahkan peringatanmu itu membuat aku bergembira. Motor lah ya ilustrasinya. Karena motor ini saya sayang banget. Hampir tiap hari saya cuci, saya bersihin. Dulu pasti pakai yang ruji-ruji gitu ya. Satu-satu. Saya senang banget maksudnya. Ya ampun, ucap syukur ya gak hilang, masih ada. Karena pernah kehilangan. Saudara bisa tanya Pastor Roni. Kita pelayanan di gereja, waktu itu belum menikah ya. Saya sama dia saingan motor yang bersih-bersihan motor. Dia parkir, saya parkir. Lebih bersih motorku, aku bilang gitu. Itulah bergembira. Nah sama dengan itu gembira, saudara harus gembira dengan firman ini. Kadang-kadang ya saya kalau ketemu firman tak cium. Artinya aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, ini dia firmannya. Ada satu video bagus sekali. Teman-teman kita di Cina ya, mereka kan jarang ketemu firman, jarang ketemu Alkitab. Kita beruntung loh Bapak Ibu Saudara, ini dijual bebas, kemana aja cari. Bahkan kemarin ada yang main ke rumah, kamu udah punya Alkitab belum? Pastor Roni kasih nih, satu buat kamu. Kita gampang kasih karena kita tahu beli nanti juga gampang. Di Cina gak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab saudara. Baca firman, ini pertolongan, ini kekuatan. Jangan hanya puas ya menerima renungan dari orang lain. Itu gak apa-apa sih, saya bukan anti ya ada yang kirim renungan. Itu bagus, saya juga kirim renungan. Tapi bagus sekali saudara baca aslinya dan punya renungan sendiri. Ada kok di apps, contohnya ini. Mei tanggal 16 beberapa waktu lalu saya screenshot. Saya langganan soalnya. Itu bukan renungan tapi ayat. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini ayat. Setiap hari satu ayat, satu ayat. Puji Tuhan. Ada satu ayat Alkitab yang mungkin kita agak sulit memahami ya. Karena gini, dibilang karena siapa yang mempunyai, ini agak sulit nih.
Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Susah kan? Sudah punya ditambahin. Tidak punya diambil. Susah loh. Lengkapnya ayat ini bilang begini. Lukas 8:18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Baru. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Terjemahan sederhana Indonesia ini bukan saya ya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara bisa cari TSI. Artinya ayat itu adalah begini. Oleh karena itu perhatikanlah baik-baik. Cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku, firman Tuhan. Karena bagi setiap orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak berusaha, nggak berusaha mengingat, nggak berusaha hafal, nggak berusaha cari, dan mengerti ajaranku, biarpun dia merasa sudah mengerti, repose. Ayat dari sini repose. Sepertinya ngerti, tetapi Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Jadi jangan bangga repose. Harus baca film, boleh repose. Tapi sudah membaca, sudah mengerti sendiri. Katakan sebelah kiri kananmu, baca Alkitabmu. Kita perlu sekali renungkan firman. Perlu sekali baca aslinya firman. Jangan cuma renungan orang lain. Yang ketiga, saya ini. Di masa sulit, ini penting, gunakanlah simpanan firman Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat 13 berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Revised English Bible berkata, I say them over one by one. Diomongin, dikatakan, dideklarkan, diperkatakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Efesus berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah panah api si jahat itu ada. Dia bukan hanya dongeng, ada. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Berarti setiap hari loh, saudara diserang panah api si jahat. Tiba-tiba di atas motor, loh kok pikiranku negatif ya sama Pak Roni ya. Wih, serangan jahat. Loh kok pikiranku negatif ya atas pelayanan ya. Loh kok pikiranku negatif ya atas jemaat yang lain ya. Pedang roh harus dipakai, firman Tuhan harus dipakai. Karena itu serangan si jahat. Pedang roh, firman Allah. Pedang Bapak Ibu Saudara tidak ada artinya kalau tersarung. Betul? Dia harus diangkat. Dia harus dipakai. Baru dia punya fungsi. Firman itu betul kita mungkin bergumul ini sudah. Semua firman itu sudah hafal, sudah masuk ke sini. Tapi harus diperkatakan. Harus dideklar. Karena apa? Karena Tuhan saja dalam Mazmur dikatakan segala sesuatu terjadi oleh karena firman. Saya baca ya yang bawah. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan bukan hanya membatin loh. Batin gak ngomong gitu ya. Jadilah terang itu dia gak batin. Jadilah terang membatin gak. Dia ngomong berfirman. Hal yang sama, pola yang sama buat kita. Kalau kita keadaan kurang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan. Dalam segala keadaan pakai pedang roh. Katakan.
Katakan sebelah kiri kananmu, katakan firman. Jangan cuma di batin aja, ya saya percaya Tuhan memenuhi. Enggak, ngomong. Terus perkatakan. Ada satu yang ngeri-ngeri sedap dari kesaksiannya Pak Awe, boleh saya pinjam ya? Bu Lastri. Jadi di waktu Pak Awe sedang tidak sadar itu, ini yang dulu ya. Dia bilang begini setelah sadar, dia bilang aku tadi mimpi ya, entah mimpi atau itu dalam alam lain ya. Dia ketemu orang-orang yang sudah mati. Jadi alam lain dia ketemu orang-orang, loh ini kan sudah mati, tapi ketemu. Terus katanya diajak jalan-jalan, diajak ngobrol. Terus tiba-tiba dia dengar Bu Lastri panggil, Pak, sini. Itu ya Bu ya, sini Pak, di sini, kamu di sini. Baru dia sadar, di dalam mimpi tak bisa sadar. Ini kan orang sudah mati, ngapain aku ikut? Balik dia. Akhirnya hidup sampai hari ini, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Dari mana coba? Karena Bu Lastri terus memperkatakan. Itu loh istri luar biasa. Makanya baik-baik sama istri ya. Istri yang berdoa tuh menyelamatkan suami. Istri yang berdoa. Tuhan aku perkatakan firman-Mu, berkata dia akan disembuhkan. Dia akan dipulihkan. Terus perkatakan. Jadi suara itu, kata-kata firman, kata-kata yang dia pegang itu menghidupkan. Semustahil apapun terus perkatakan. Padahal hal kecil ya, kecil banget. Yaitu ini HP-nya Tabita rusak kapan hari itu. Aduh rusak. Saya sudah bawa ke tempat servis, katanya pengecasannya bukan pengecasannya ya. Katanya di dalam itu katanya gak bisa. Dan waktu itu bisa diperbaiki 200 apa 100 ribu. Oke lah perbaiki. Setelah perbaiki 1 minggu kemudian rusak lagi. Aduh. Bisa aja keputusan kita beli HP gitu ya. Bisa aja tapi aduh masa bolak-balik beli. Ini gara-gara sekolah online waktu itu jadi harusnya punya HP. Gimana ini masa bolak-balik beli? Akhirnya Tuhan, Allahku akan memenuhi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terus perkatakan. Tahu saudara, ada satu pengecasan di rumah yang gak pernah dipakai untuk HP. Pengecasan itu nyambungnya ke lampu tidur, tahu ya. Jadi ada pengecasan kayak pengecasan HP nyambung ke lampu tidur. Saya iseng-iseng. Ini kok colokannya sama pengecasan HP. Coba deh pakai ini. Tahu? Hidup akhirnya bisa pakai pengecasan lampu. Weh, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan buat saya. Loh kok bisa ya? Kaget kan, maksudnya itu termasuk mujizat. Ini pengecasan lampu loh kok bisa buat. Akhirnya HP-nya hidup sampai sekarang. Wow, terima kasih Tuhan, gak jadi beli HP. Walaupun bisa nyicil juga, tapi kan itu uang lagi keluar. Ternyata benar loh firman Tuhan itu benar bekerja. Ada satu hal lagi, tapi ini jauh ya, gak apa-apa ya tadi tentang HP. Ini jauh nih, ada satu gereja di Smoky Mountain, terletaknya di pinggir jalan. Nah, Smoky Mountain, Great Smoky Mountain itu gereja asli ada. Nah karena tempatnya berbukit-bukit begitu, gereja itu dibangun karena memang punya lahannya di situ pinggir jalan. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah mereka gak punya tempat parkir. Orang bisa datang tapi tempat parkirnya gak ada, berbukit. Waduh gimana ini? Firman Tuhan bilang ada, jika kamu punya iman, percaya, tidak bimbang, bukan saja dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan power, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Lucu kan? Pendetanya juga ada sih firman begini, tapi ya masa bisa? Gunung di belakang gereja saya ini bisa pindah. Masa sih? Akhirnya dia taat aja. Ayo jemaat, kita percaya saja ya. Untuk tempat parkir kita percaya gunung di belakang ini akan berpindah. Sebagian gitu juga. Sama kayak saya baca sekarang. Wih bisa ya, ada aja Pak Pendeta ini. Tapi mereka sepakat berdoa. Yalah kita sepakat. Ini kan firman, perkatakan dari gunung setiap kali lewat. Gunung ini akan pindah. Gunung ini akan pindah. Betapa kagetnya satu hari ada yang ketok-ketok ruang pendetanya. Permisi Pak. Kami dari, biar gak salah ya saya baca, AMCE. American apa, Construction and Engineer. Kita mau beli. Oh beli apa? Bukan beli lahan Pak, kita mau beli tanah. Karena kita mau pemadatan, kita mau nguruk di tempat lain.
Jadi kalau boleh, saya sudah lihat itu kan masuk dalam pekarangannya Bapak tadi gunung. Kalau boleh kita kerok itu untuk memadatkan konstruksi kami. Wow, silakan katanya begitu. Dan lebih luar biasanya lagi, dan kita akan bayar Pak tanahnya itu per kubik. Wow, bukan hanya akhirnya gunung itu benar-benar pindah dikeruk, dia juga dapat, gereja itu juga dapat uang. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa ya cara Tuhan ya. Tuhan bisa melakukan. HP bisa, tanah bisa pindah. Kita kalau nggak punya firman, kalau nggak punya simpanan, mateng dah. Kalau kita nggak punya pegangan, mateng dah. Apa yang mau diambil? Rogoh-rogoh. Apa mau diambil? Nggak ada, nggak pernah baca. Mulai sekarang, mari kita baca firman. Ada amin? Satu hal lagi nih paling terakhir. Dulu di RCTI ada dikatakan ada Bang Napi ya, masih ingat nggak Bang Napi? Bang Napi bilang gini, waspadalah, waspadalah. Masih ingat, ini zaman saya sih mungkin anak-anak nggak tahu ya. Karena kejahatan terjadi bukan karena ada kesempatan tetapi karena, bukan karena ada orang jahat, ada niat pelaku tapi karena ada kesempatan. Firman Tuhan bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jadi firman itu bukan hanya kita ambil pada saat kita butuh, tapi juga menjaga. Jalan yang kita lalui ini jalan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, how can a young man cleanse, membersihkan jalannya. Maksudnya memilih jalan yang bersih itu gimana? Dengan taking heed according to your word. Mengutamakan atau membiarkan Tuhan yang berjalan sesuai dengan firman-Nya. Banyak jalan bisa kita tempuh. Tapi saya mau pilih yang mana ini? Biarkan firman yang memilihnya. Waktunya gereja, jalan-jalan. Itu kan udah gak tepat jalannya. Waktunya net group, lakukan yang lalu. Ini gak tepat jalannya tadi. Iblis bersiap sedia mengambil di situ. Karena ingat kejahatan bukan hanya karena niat pelaku, niat iblis. Tapi kita juga salah posisi sih. Jadi ada kesempatan iblis bisa masuk.